Perkenalkan, saya Surya Manggala Utama. Saya bekerja di SMA Negeri 3 Purwokerto dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama rekan guru saya, Pak Denny. Beliau adalah guru seni budaya yang nantinya akan saya observasi di pembelajarannya. Baiklah, langsung saja, Pak Denny, gimana kabarnya nih Pak Denny? Alhamdulillah baik Pak Surya. Ya, jadi sebelum nanti saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelasnya Pak Denny. Kita melakukan kegiatan observasi yang nantinya tujuan dari pra-observasi ini supaya nanti Pak Denny bisa lebih siap dalam melakukan pembelajaran, juga nantinya bisa lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas nanti, dan mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Denny. Gitu ya? Yeah. Baiklah, mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama. Di pembelajaran yang nanti akan diobservasi, tujuan pembelajaran apa yang nantinya Pak Denny laksanakan atau Pak Denny inginkan dari pembelajaran yang akan Pak Denny laksanakan? Untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan di pertemuan selanjutnya besok itu, tujuan pembelajaran yang saya inginkan yaitu nanti kira-kira anak atau peserta didik bisa memahami dan mengerti yang dinamakan ilustrasi, karena kebetulan materi saya yang selanjutnya adalah tentang ilustrasi. Nanti selain pemahaman tentang ilustrasi, terus anak juga atau peserta didik nanti juga dapat menganalisis jenis-jenis ilustrasi itu apa saja, terus dan yang terakhir nanti peserta didik bisa membuat sebuah karya ilustrasi. Oh, jadi bisa memahami ilustrasi itu apa, terus nanti di kegiatan akhirnya bahkan bisa membuat karya ilustrasi gitu ya. Betul sekali. Nah, untuk arah pengembangannya atau area pengembangannya ingin Pak Denny kembangkan dari siswa di materi ini itu apa? Untuk area pengembangannya saya ingin mengembangkan kreativitas dari peserta didik, khususnya dalam peserta didik itu untuk membuat sebuah cerita yang nanti akan divisualisasikan atau digambarkan melalui sebuah ilustrasi. Jadi yang namanya ilustrasi Pak Surya itu sebuah gambar yang dapat bercerita. Jadi intinya nanti mengembangkan cerita terlebih dahulu, setelah itu baru divisualisasikan dalam sebuah gambar. Jadi seperti ya, jadi anak nanti bisa mengembangkan cerita mungkin yang berasal dari idenya sendiri gitu ya, terus sekali. bisa membuat ilustrasi dari cerita tersebut lewat gambar gitu ya Pak. Nah, untuk mencapai tujuan itu kira-kira strategi atau model pembelajaran yang Pak Denny lakukan atau gunakan nanti saat pembelajaran itu apa? Mungkin sana saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang berbasis project atau istilahnya PBL nih. Ya, project berarti nanti ada sintak-sintak, kemudian nanti ada mungkin permasalahan yang akan dibahas Ya, oleh betul siswa gitu sekali. ya. Jadi nanti mungkin rencananya ada sebuah ya seperti itu tadi, ada permasalahan yang nanti akan dijadikan ide ya, betul. Jadikan ide oleh siswa yang nantinya jadi sebuah project. Oke, berarti menggunakan project based learning ya. Nah, dalam perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Denny, adakah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran ini? Mungkin dari projectnya atau dari projectnya mungkin prosesnya? ada nanti. Dari projectnya mungkin nanti ada diferensiasi. Nanti ya namanya tadi membuat ilustrasi itu kan berkaitan dengan cerita. Nanti mungkin siswanya itu bakal antara siswa satu dan siswa lain nanti pasti bakal beda-beda lah hasilnya. Oh, berarti ada diferensiasi produk ya dari siswa ya? Diferensiasi hasil atau produk nanti pada akhirnya. Oke. Nah, kemudian penilaiannya nanti gimana Pak di materi ini? Ada penilaian apa saja? Ada penilaian proses kah, sikap kah, atau hanya penilaian hasil akhir di penilaiannya nanti mungkin saya rencananya itu ada dua nih Pak Surya. Mungkin ada penilaian proses dan nanti penilaian hasilnya, hasil produk dari proyek tersebut.
Oke. Nah, mungkin nanti apa namanya sasaran kelasnya nanti di kelas apa Pak Denny yang akan diobservasi? Sasaran kelasnya nanti di kelas 8B 8B jam ke 1 dan jam kedua hari Kamis. Hari Kamis, oke ya. Oke, mungkin itu saja mungkin yang saya tanyakan untuk kegiatan praobservasi ini. Ya tujuannya praobservasi tadi supaya lebih siap, supaya nanti perencanaannya lebih siap, lebih matang, dan nanti ketika pelaksanaan pembelajarannya lebih matang lagi. Gitu nggak Pak Denny? Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis, berarti jam ke 1 dan 2 nanti saya akan masuk kelasnya Pak Denny. Oke. Gitu ya. Iya. Terima kasih buat waktunya untuk kegiatan praobservasi ini. Jadi mungkin sekian kegiatan praobservasi kali ini bersama Pak Denny. Nanti kita akan lanjutkan di kegiatan observasi pada hari Kamis jam pertama dan kedua Pak Denny. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya? Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Masuk semua. Hari ini kita akan mulai pembelajaran seni budaya ke materi yang berikutnya. Kalau yang minggu lalu kita sudah belajar tentang materi seni rupa, yaitu apa ya minggu kemarin? Tentang grid. Ada yang masih ingat grid itu untuk apa? Untuk mempermudah sebuah lewat apa ya? Lewat skala dengan garis-garis kotak-kotak. Nah, ya benar kan garis-garis kotak-kotak ya? Nah, hari ini kita ke materi yang berikutnya, ya, yaitu materinya adalah oke. Materi kita hari ini itu adalah ilustrasi. Nah, sebelumnya coba silakan sambil dibuka bukunya, kaca halaman berapa ya? Halaman 9. Ya. Halaman 9. Nanti sambil dibaca ya, sambil diperhatikan dengan materi yang pada bukunya. Ya. Materi kita itu adalah ilustrasi. Nah, sebelum saya mulai materinya, ya, saya mau tanya dulu ke kalian. Kalian pernah dengar nggak yang namanya ilustrasi itu apa? Ada yang pernah dengar? Apa? Baik dari kita maupun dari pesan. Ya, kegiatan yang mau jelas ide atau nah, sebelumnya saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti dalam mempelajari materi ilustrasi, kalian itu akan dapat menjelaskan pengertian tentang ilustrasi. Jadi nanti kalian harus tahu dulu ilustrasi itu apa, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Terus kalian nanti mampu menganalisis makna cerita dalam gambar sebuah ilustrasi. Dan selanjutnya kalian mampu merancang cerita dan gambar ilustrasi dengan jenisnya yaitu komik. Nih ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan dulu tentang yang namanya pengertian ilustrasi. Tadi yang sesuai disampaikan oleh kalian, ya. Narasi itu adalah kegiatan apa ya tadi ya Mas? Kegiatan atau sebuah gambar yang memperjelas ide atau sebuah cerita. Nah, jadi yang namanya ilustrasi adalah sebuah gambar yang memperjelas sebuah ide, cerita atau sebuah narasi.
Ya seni gambar yang fungsinya itu untuk memperjelas cerita atau memperjelas sebuah tulisan. Biar tulisannya itu mudah untuk dipahami. Ya. Pernah lihat ilustrasi yang ada di sebuah buku? Ya, contohnya ini, pinjam sebentar ya. Kalau kalian lihat di halaman 9 ya. Di halaman 9 itu ada tulisan banyak sekali ya. Dari atas sampai bawah. Nah, sebelahnya itu ada gambar. Nah, gambar inilah yang disebut dengan yang namanya ilustrasi. Karena apa? Karena gambar tersebut itu adalah memperjelas ide atau isi dari sebuah tulisan atau narasi. Jadi biar kalian itu tambah lebih mudeng, tambah lebih paham terhadap tulisan yang ada di dalamnya. Nah, biasanya kan kayak gini. Biasanya kan kalau kalian baca buku nggak ada gambarnya atau tidak ada gambarnya, kadang males ya, bosan nggak? Baca buku kok tidak ada gambarnya? Kadang seperti itu. Nah makanya kadang buku-buku kayak buku dongeng, buku cerita itu bakal akan disisipkan sebuah ilustrasi untuk memperjelas ide atau cerita dari dongeng tersebut. Kecuali yang mungkin suka baca buku, baca novel setebal 10 cm nggak masalah ya. Tapi kadang ada banyak lah orang-orang yang ketika baca buku nggak ada gambarnya lah males, gambarnya nggak ada biasanya itu. Nah selanjutnya tujuan dari pembuatan sebuah karya ilustrasi itu adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas dan memperkaya cerita atau narasi. Ya, terus fungsi dari gambar ilustrasi itu dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita yang ada di dalam narasi. Ya, untuk menghidupkan sebuah cerita yang ada di dalam narasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, biasanya ilustrasi itu dibarengi dengan yang namanya narasi. Ya, biasanya. Tapi ada juga dalam karya seni rupa yang sebuah ilustrasi itu tanpa adanya sebuah narasi atau tulisan di bawahnya atau di sampingnya. Jadi benar-benar isinya hanya gambar saja, tapi gambar tersebut punya maknanya sendiri atau punya ceritanya sendiri tanpa ada tulisan di bawahnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ini. Ini adalah contoh sebuah ilustrasi yang tidak ada teksnya, atau mungkin yang di atas ini yang tidak ada teksnya sama sekali, tapi ada ceritanya. Ya, yang ceritanya itu haruslah orang yang melihat itu gampang untuk paham ceritanya. Contohnya ini yang di atas, seperti yang di atas. Coba kalian perhatikan gambarnya. Kira-kira ceritanya ini lagi ngapain sih di sini? Lagi naik kapal ya? Mungkin lagi ke sebuah pulau atau rekreasi atau gimana ya, sekelompok orang kayak gitu, mungkin ya satunya lagi bergaya, satunya mabuk ya, terus satunya lagi pegang ikan, satunya lagi belajar, terus sama ditemani supir. Ya itu di sini di bawah juga banyak gambar-gambar ilustrasi yang tentunya nanti ada ceritanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya ya, masih di pengertian ilustrasi. Objek gambar ilustrasi itu bisa berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Seperti objek-objek pada seni rupa pada umumnya. Ya pasti ada manusia, hewan, tumbuhan, alam benda dan juga benda. Gambar-gambar dalam objek ilustrasi itu bisa berdiri sendiri, ya, ataupun bisa digabung dengan objek yang lain. Misalnya objeknya itu adalah manusia, bisa manusia itu sendirian, ataupun bisa ditambahkan objek-objek yang lain. Ya, misalnya tumbuhan, di sini ada tumbuhan, ada hewan, ada alam benda dan lain sebagainya. Ya. Terus gambar ilustrasi itu bisa dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, komik, ilustrasi karya sastra dan masih banyak yang lain. Nah,
Nah, dalam menggambar ilustrasi itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada menggambar dengan cara manual, pakai pensil dan peralatan yang lain. Yang kedua bisa menggunakan peralatan yang digital. Ya, terus gambar ilustrasi itu bisa diwarnai dan juga tidak diwarnai, tergantung kebutuhannya masing-masing. Ya, tergantung kebutuhannya masing-masing. Nah, terus selanjutnya, ya saya punya contoh gambar-gambar ilustrasi. Nanti coba kalian coba kalian cari tahu kira-kira gambar ilustrasi tersebut menceritakan tentang apa sih? Ya, nanti saya ada contohnya. Nah, yang pertama ada ilustrasi seperti ini. Ya, ilustrasi tapi jenisnya hanya gambar saja tanpa teks apapun. Jelas ya gambarnya ya? Nah, coba ada yang bisa menjelaskan ya? Kira-kira yang terjadi di sana atau gambar ilustrasi tersebut itu menceritakan tentang apa? Angkat tangan coba. Gimana Daran? Bumi yang tercemar. Ada lagi? Barangkali punya tanggapan yang berbeda. Silakan. Gak apa? Disampaikan aja. Kalau kalian lihat seperti ini, ya, coba. Ini adalah salah satu contoh gambar ilustrasi. Apa coba? Gimana? Bisa? Itu sebuah bumi, terus banyak pabrik-pabrik yang mungkin asapnya ini ya pada keluar gitu, terus bikin bumi itu tercemar, biar hewan-hewannya tuh bisa mati, terus banyak orang-orang yang buang sampah juga, jadi isi bumi itu ada sampah, ada hewan-hewan yang mati gitu. Oke, bisa masuk ya. Jadi bumi yang tercemar, yang dalamnya itu isinya banyak sampahnya, yang jadi penyebab banyak hewan-hewan yang pada mati. Jadi lingkungannya itu tercemar. Ya. Dari luar mungkin coba diperhatikan. Dari luar mungkin terlihat mulus-mulus saja ya, nggak ada apa-apa ya. Ya. Dari luar itu buminya hijau semuanya. Tapi dari dalam, ya, dalamnya ternyata isinya sampah semua. Jadi seperti itu. Jadi setiap gambar ilustrasi itu pasti punya ceritanya masing-masing, punya yang jelas punya maknanya. Ya. Satu lagi, coba kalian perhatikan gambarnya. Kira-kira gambar tersebut menceritakan tentang apa? Gimana? Orang yang terjebak di HP. Orang yang tidak bisa lepas dari HP. Orang yang tidak bisa lepas dari HP. Orang yang kayak obses sama HP, jadi kayak seolah-olah dijebak di HP. Nah, terus ada lagi? Coba diperhatikan, benar tadi? Benar. Benar. Orang yang mungkin obses sekali dengan HP, ya sampai ya kayak gitu. Jarang semua di HP semua, jadi nggak punya komunikasi sama lain. Nah, jadi ini gambar ilustrasi di depan sini, ya, itu sebenarnya menceritakan tentang ketergantungan dengan yang namanya gadget, ya, khususnya HP. Ya, jadi orangnya itu tergantungan sekali sampai itu punya dunianya sendiri. Ya, jadi ini kan HP nih, terus ini kayak pulau. Nah, dia itu hidupnya sendirian. Jadi kayak terjebak di dalam pulaunya sendiri, tidak ada orang lain. Karena apa? Biasanya orang yang suka main HP dan sebagainya itu asik sendiri nggak sih? Iya. Ya enggak, asik sendiri sampai kadang tidak peduli dengan orang di sekitar. Kayak kalian itu terjebak di pulau yang sendirian, kan nggak ada orang lain. Nah, makanya digambarkan seperti ini. Ya, pulaunya itu ada HP-nya, terus jaraknya itu lumayan jauh dan
Jadi itu adalah salah satu contoh dari gambar ilustrasi. Ya, jadi semua gambar ilustrasi tanpa teks pun, yaitu sudah punya ceritanya, sudah bisa bercerita. Apalagi ada teksnya. Ya, kalau ada teksnya, makanya itu tadi pengertian ilustrasi, yaitu gambar yang memperjelas isi atau ide cerita dan narasi. Jadi seperti itu. Nah, terus kita selanjutnya ke jenis ilustrasi. Ya, ke jenis ilustrasi yang pertama, ya, ada ilustrasi yang namanya kartun. Ya, ilustrasi yang namanya kartun. Ya. Bentuk kartun itu dapat berupa tokoh manusia, hewan, tumbuhan yang berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Ya. Jadi yang namanya kartun itu sejatinya itu adalah sebuah gambar yang isinya adalah cerita humor. Sifatnya itu adalah menghibur. Aslinya seperti itu. Dari zaman dulu itu seperti itu. Ya, tapi sekarang itu banyak kartun-kartun yang sudah isinya bukan humor lagi. Ada isinya itu horor. Ya, horor banget. Isinya itu biasanya agak jelas dan lain sebagainya. Ya, tapi sejatinya kartun awal mula dibuatnya sebuah kartun dari zaman dulu sejarahnya itu memang ceritanya itu bersifat humor. Sifatnya itu adalah menghibur, lucu. Ya, kartun itu lucu. Jadi seperti itu. Ya, kartun. Dan terus di Indonesia juga ada kartun, banyak kartun khas ya. Ya, kartun wayang, terus kayak kartun kartun dan lain sebagainya. Nah, itu kartun pertama. Terus yang selanjutnya ada jenis ilustrasi yaitu karikatur. Ya, karikatur itu adalah sebuah gambar ilustrasi yang menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan. Jadi biasanya itu berupa manusia, hewan atau tumbuhan yang dilebih-lebihkan gambarnya. Yang sifatnya itu adalah lucu, unik, dan terkadang itu mengandung kritikan dan sindiran. Jadi melebih-lebihkan karakter dari seseorang misalnya. Ya, misalnya kayak gini, karikatur itu khasnya itu biasanya kepalanya dibuat lebih besar daripada badannya. Nah, kalau punya ciri khas lain, misalnya hidungnya mancung banget, ya, kayak orang Arab, ya, kayak orang Arab hidungnya mancung banget. Nah, itu biasanya kalau dibuat karikatur dia dibuat hidungnya gede banget, atau mungkin kupingnya itu panjang, kupingnya itu lebar. Biasanya dibuat lebih lebar dan sebagainya. Ya, kalau normal-normal saja tidak punya ciri khas apapun ya, biasanya ya yang jelas itu kepalanya dibuat lebih gede. Itu khas banget karikatur itu seperti itu. Dan bentuknya ya biasanya nggak selalu kepalanya itu lurus bulat kayak gini. Biasanya menceng-menceng dan lain sebagainya. Ya. Terus selanjutnya namanya karikatur itu bisa mengandung sebuah kritikan dan sindiran. Ya, kritikan dan sindiran. Jadi contohnya seperti yang di sebelah kanan ini, ya. Ini mengandung kritikan dan sindiran kepada siapa ini nyindirnya. Coba perhatikan gambarnya. Kalian coba lihat. Kira-kira ini mengandung kritikan atau sindiran tujuannya untuk siapa? Untuk siapa? Nah, ini tujuannya untuk pelajar. Ya, untuk pelajar yang malas untuk belajar. Ya, coba perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini. Ini ada soal UAN. Tahu yang namanya UAN? UAN itu adalah ujian akhir nasional. Ini ujian zaman dulu atau ujian nasional zaman dulu. Namanya itu UAN. Sekarang kalian berbeda. Ya. Jadi yang namanya UAN zaman dulu itu erat kaitannya dengan yang namanya bocoran soal. Ya, apalagi biasanya anak-anak yang tidak mau belajar, ya pas
pasti mengharapkan yang namanya bocoran soal. Dulu banyak sekali ya oknum-oknum yang memperjualbelikan yang namanya soal. Zaman dulu, ya, kalau sekarang kan sudah nggak ada, karena ya memang tidak ada soal ulang. Ya, kalau zaman dulu soal ujian nasional itu dibuat oleh pusat sana, ya disalahkan, jadi bukan dibuat oleh guru di sekolah. Maka dari itu banyak anak-anak yang mengharapkan kebocoran soal. Makanya di sini ini di anak-anak lagi nangis dan minta soalnya itu bocor, mungkin bisa nyontoh. Terus namanya bilang makanya belajar. Yaitu itu yang disebut dengan karikatur yang bertema sin. Ya. Oke, selanjutnya ada ilustrasi yang jenisnya adalah karya sastra. Nah, ilustrasi karya sastra ini biasanya itu ada pada sebuah cerita pendek, pada sebuah puisi atau sebuah sajak yang fungsinya nanti akan membuat tulisan-tulisan tersebut akan jadi lebih menarik. Kayak seperti ini contohnya, ini biasanya ditemukan di puisi-puisi. Ya, kalau kalian perhatikan di sini ilustrasinya menceritakan tentang apa? Ya senja gitu ya, ya enggak? Tergantung yang buat, kadang yang banyak banget, ada yang kotak. Jadi karakternya apa? Bervariasi. Ada yang bentukannya kayak gitu ya, badannya gede, ya mukanya hitam dan masih banyak yang lain. Kalau komik Jepang itu bervariasi. Terus ceritanya biasanya petualangan, banyak yang jurus-jurus, ya biasanya kayak gitu. Ya tapi ada juga yang romance, ada juga yang horor, ada juga yang humor dan lain sebagainya. Ya, ceritanya biasanya seperti itu. Kayak kebanyakan yang petualangan jurus-jurus, ya. Terus kalau di Eropa, pernah lihat komik buatannya Eropa? Belum? Belum. Nah, sekali-sekali baca tuh Gramet atau gimana ya. Nah, ada tahu yang namanya Marvel? Ya. Ya, itu awalnya dari sebuah komik Marvel, DC, Superman, Batman, sampai Donald Bebek, Mickey Mouse, terus apalagi Winnie the Pooh, itu semuanya berawal dari sebuah komik. Belum pernah lihat komiknya Winnie the Pooh, Mickey Mouse, apa Doraemon pernah lihat? Pernah ya. Mickey Mouse, Donald Bebek itu semuanya dari komik. Saya itu dulu punya komiknya, tapi sekarang nggak tahu di mana ya. Mungkin sih itu sering beli komiknya Mickey Mouse, Donald Bebek, sama Winnie the Pooh. Semuanya berasal dari komik. Setelah komik baru animasinya. Biasanya seperti itu. Nah, penggambaran di komik-komik buatan Eropa sana itu biasanya ya normal penggambaran warnanya. Tidak ada orang yang aneh-aneh, ya. Kalian komiknya Jepang kan kadang orangnya aneh-aneh ya. Makanya gini orangnya badannya gede banget. Ya, nah itu kan lagi pakai jurus. Nah, tapi kalau di Eropa saja jarang yang menggunakan jurus. Ya, jarang banget. Tapi ya biasa. Penggambarannya orang biasa, tidak ada orang yang aneh-aneh. Nah, terus biasanya kebanyakan komik buatan Eropa itu menggunakan objek seperti hewan yang tingkah lakunya seperti manusia. Kayak apa coba? Donald Bebek. Ya, Donald Bebek bisa ngomong, Bebek bisa ngomong. Jangan ya, cuma Donald Bebek doang. Bisa sayapnya itu kayak tangan, padahal sayap. Terus kayak Winnie the Pooh, bisa jalan dengan dua kaki setiap hari. Ya, dan biasanya menggunakan hewan-hewan. Dulu sempat mungkin zaman itu sempat viral sekali ya komik-komik di Eropa yang menggunakan objeknya hewan, tapi tinggal lakunya kayak manusia, banyak banget. Ya, Mickey Mouse, Donald Bebek, Winnie the Pooh, terus masih banyak yang lain.
Jadi seperti itu. Nah, terus komik yang dari Asia, biasanya Asia itu ada dari Cina, ya ada Asia, dari Cina, dari Korea, ya Korea sama Cina itu hampir mirip. Pernah lihat webtoon ya? Atau komik Cina namanya apa ya? Manhwa ya. Nah, kalau kalian perhatikan, coba diingat-ingat lagi di webtoon di manhwa itu di Cina, kira-kira karakternya seperti apa sih? Ya, pasti ganteng-ganteng, ya nggak? Tinggi-tinggi banget. Iya kan? Ya, tinggi-tinggi banget, ganteng, putih-putih, yang perempuan cantik-cantik banget. Biasanya itu karakter khasnya banget. Jadi penggambarannya itu manusianya itu perfect sekali. Ya, terus biasanya kebanyakan ceritanya kalau di Korea itu adalah romance. Romance sama petualangan biasanya. Ya, romance sama petualangan itu banyak sekali. Ya, kalau di Cina biasanya genrenya itu adalah kolosal, klasik. Ya, kerajaan-kerajaan biasanya banyak sekali. Ya, sama penggambarannya itu manusianya itu perfect sekali, ya sempurna sekali, ganteng-ganteng, ya tinggi-tinggi, matanya bagus-bagus. Ya. Terus kadang berbanding terbalik dengan yang di Jepang. Jepang itu kadang aneh-aneh, nyeleneh. Tapi senajan nyeleneh, ya sangat-sangat berkarakter. Jadi seperti itu. Ya, oke, itu adalah ilustrasi dengan jenis komik. Nah, hari ini kita akan coba untuk mempraktekkan menggambar atau merancang sebuah ilustrasi dengan jenisnya komik. Nah, sekarang coba silakan untuk kalian membuat sebuah kelompok yang isinya 4 orang anak. Terus nanti akan saya bagikan LKPD. Ya, jadi saya akan bagikan LKPD. Silakan untuk saya sedikit lanjutkan dulu materinya ya tentang komik. Jadi setelah tadi saya jelaskan tentang pengertian dari komik, ya, komik itu terdiri dari 2 jenis. Tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Ada komik yang ceritanya itu panjang berbentuk buku, ada komik yang ceritanya pendek berbentuk selembar kertas. Nah, yang akan kita buat dari ini yaitu adalah komik yang ceritanya itu cerita pendek atau yang biasa disebut dengan yang namanya komik strip. Ya, komik strip. Komik strip itu adalah sebuah komik yang isinya itu hanya ada 4 panel. Tahu yang dinamakan panel? Ya. Jadi yang namanya panel dalam komik, perhatikan. Yang namanya panel dalam komik itu adalah sebuah kotak yang nanti akan diisi sebuah gambar dan teks. Ya, perhatikan. Ini yang disebut dengan panel komik. Ya. Nah, satu kotak di sini, satu kotak di selembar kertas itu adalah satu panel. Nah, berarti di satu lembar kertas ini ada berapa panel? 1, 2, 3, 4, 5, 6 panel. Sudah paham ya? Yang namanya panel ya. Panel itu adalah kotak-kotak dalam sebuah komik. Jadi yang namanya panel itu tidak mesti kotak bentuknya sebetulnya. Ya, ada yang bentuknya itu segitiga gini, ada yang kadang bentuknya lingkaran, ada yang kadang bentuknya itu yang tidak karuan, dan masih banyak yang lain. Intinya panel itu adalah tempat nanti kalian akan menggambar sebuah komik. Ya, kotak-kotaknya itu disebut dengan panel. Nah, selanjutnya yang namanya komik strip biasanya itu terdiri dari 2 hingga lebih dari 4 panel kotak.
Ya, kalau komik biasa normal ya perhatikan ini biasanya ada lebih dari 4 panel, bisa 5, bisa 6 dan seterusnya. Ya biasanya lebih dari 4 panel. Tapi kalau yang namanya komik strip atau komik dengan cerita pendek biasanya hanya terdiri dari 2 atau 4 lebih panel. Kebanyakan terdiri dari 4 panel per A. Ada yang 3 bentukannya gini. Ada yang seperti ini, ada yang kotak seperti ini isinya 4. Ada yang 2. Nah, terus ada yang 1 kadang, tapi jarang sekali ditemui yang 1. Ada yang 5 dan seterusnya. Intinya komik strip adalah komik dengan cerita pendek yang isinya itu bersifat humor. Isinya itu biasanya cerita-cerita lucu, cerita-cerita yang receh banget ya, yang biasanya relate dengan kehidupan kalian sehari-hari. Biasanya seperti itu yang dinamakan komik strip. Nah, terus tadi saya sudah bagikan LKPD ke kalian, ya LKPD-nya tentang ilustrasi komik, ya LKPD tentang ilustrasi komik. Nah, nanti ditulis nama kelompoknya kalian, ya siapa saja yang ada di sini sudah saya sediakan kolomnya, ya. Terus kalian coba balik, ya balik kayak gini, ya di sini ada petunjuknya, ya. Jadi nanti kegiatan kalian itu adalah merancang atau mendesain yang namanya komik strip, ya mendesain yang namanya komik strip. Nah perhatikan. Perhatikan ke depan dulu sebelum kita mulai, ya. Langkah-langkah dalam membuat sebuah komik. Ya, di sini ada contoh-contoh komik. Ya, ada contoh komik strip di sini. Komik strip biasanya sesuai dengan yang Pak ini tadi bilang, ada yang isinya 4 panel kotak, ada yang 3. Nah, kalau di sini sebetulnya bukan komik strip, tapi komik biasa, tapi isinya hanya cuma 3 panel. Ya. Nah, biasanya yang namanya komik strip itu digambarkan dengan sederhana, tidak begitu detail seperti yang ini, seperti yang komik biasa. Coba kalian bedakan antara yang komik strip ini, 2 ini komik strip, yang satunya komik biasa. Bedanya apa coba? Bedanya detailnya beda ya, penggambaran orangnya berbeda. Coba kalian lihat nih di sini komik stripnya ini digambar dengan sangat-sangat sederhana. Dilihat coba, mas ini kakinya kotak, kasih tangannya kotak. Terus dilihat di sini tangannya nenguknya kayak gini, jarinya melengkung kayak gini tangannya, ya. Nah itu memang sengaja dibuat sederhana, ya, karena ya sebagai hiburan saja. Ya sifatnya hanya hiburan. Biasanya isinya cerita-cerita yang receh Pak, cerita-cerita lucu. Nah ini juga sama ya, ada orangnya itu tidak terlalu detail, ya orangnya pendek. Nah tapi bedakan dengan yang ini, yang sebelah. Kalau yang sebelah, yang komik biasa, komik normal itu penggambarannya itu bagus, ya orangnya itu ya utuh, tidak ada bentuk-bentuk orang yang aneh, tidak sesuai dengan proporsinya. Nah, jadi itu bedanya. Nah, coba diperhatikan LKPD-nya dulu. Ya. Nanti kegiatan kalian adalah membuat sebuah komik strip atau merancang sebuah komik strip dengan 4 panel. Ya, sudah disediakan panelnya di sini. Ya. Nah, yang namanya adalah berisi cerita, humor, dan menghibur versi kelompok kalian masing-masing. Ya, terus diskusikan isi cerita komik dengan kelompok kalian, lalu tuliskan dulu deskripsi cerita komik yang ada di kotak yang telah disediakan. Nah, perhatikan dulu ke depan lagi. Jadi, langkah-langkah membuat komik itu yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu bisa untuk iklan, bisa untuk pembelajaran dan masih banyak yang lain, atau untuk hanya hiburan. Ya, tadi Pak Gini sudah menyampaikan
tujuannya kalian itu untuk yang berisi cerita tentang humor. Berarti untuk apa? Untuk hiburan. Terus yang kedua adalah membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Yang namanya komik itu haruslah pakai kalimat yang pendek-pendek yang tidak memenuhi gambarnya. Jadi pakai kalimat singkat yang mudah diingat. Terus yang ketiga adalah menggunakan gambar yang menarik. Gambar yang lucu, yang menarik sesuai dengan temanya. Terus yang keempat adalah menggunakan media yang tepat. Maksudnya menggunakan media yang tepat yaitu tadi media untuk menggambar komik kalian itu apa? Kalau medianya kertas ya jangan pakai kuas. Ya, kalau medianya kertas jangan pakai kuas untuk melukis. Pakailah pensil, pena dan lain sebagainya. Ya, terus tadi diskusikan isi cerita komiknya dulu. Nanti kalian buat ceritanya di sini dulu. Ya, tulis dulu ceritanya di kotakan yang atas. Setelah sudah ditulis, kalian nanti tinggal bersama kelompok kalian membuat rancangan dengan gambar yang menarik sesuai dengan komik yang ada di Indonesia. Nanti jangan lupa bacanya dari kanan, dari kiri ke kanan. Ya, kayak gini, maksudnya kayak gini. Dari kiri ke kanan, terus kiri ke kanan lagi. Oke ya. Oke, silakan coba buat dulu. Kalau mau cari referensi boleh juga Pak, boleh silakan. Susahnya apa? Idenya. Nah, idenya ya. Makanya Pak Gede tadi menyampaikan yang pertama harus dicari adalah ide ceritanya dulu.
ya, membuat kalimat pendek, singkat dan mudah untuk dipahami, terus baru buat gambarnya. Ya, jadi seperti itu langkah-langkahnya. Ya, kalau belum selesai, silakan nanti coba untuk dibuat tugas kalian di rumah, ya, bersama dengan kelompok kalian. Coba silakan kalian rancang lagi, ya, kalian rancang lagi komik strip yang sudah kalian buat hari ini. Dilanjutkan lagi nanti untuk di tugas kalian. Ya, pastikan yang pertama ceritanya harus sudah selesai dulu, baru nanti kalian mulai menggambar. Oke, jadi gitu ya. Coba perhatikan ke depan dulu, ya. Waktunya sudah hampir habis, ya. Nah, kita tutup dulu dan kita akan merefleksikan dulu untuk kegiatan kita hari ini. Tadi saya sudah menyampaikan tentang materi ilustrasi. Jadi pengertian ilustrasi apa ya? Gambar yang bertujuan untuk memperjelas ide, cerita atau narasi. Ya, jadi yang memperjelas ide, cerita atau narasi. Tadi jenis-jenis ilustrasi ada apa saja ya? Kartun, karikatur, ilustrasi karya sastra, ada fiksi dan terakhir komik. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana pengertian dari ilustrasi, jenis-jenis ilustrasi. Terus kita sudah belajar tentang pengertian dari ilustrasi komik, langkah-langkah menggambar komik. Nah, terus kita sudah juga merancang ya. Tadi sudah mulai merancang untuk membuat sebuah komik strip. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Kita lanjut untuk merancang lagi komik strip yang sudah kalian buat sampai jadi benar-benar komik strip yang siap untuk dibaca orang. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Nanti sampai ketemu lagi di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Denny selaku rekan sejawat saya, rekan guru saya yang kemarin sudah saya observasi pada pembelajaran seni rupa di kelas 8B, ya Pak. Selamat siang Pak Denny. Siang Bapak Surya. Dan juga sekarang saya juga bersama dengan Bapak Hugo selaku pengajar praktek saya. Selamat siang Pak Hugo. Selamat siang, Pak. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi kemarin saya sudah melakukan observasi pada pembelajaran seni rupa di kelas 8B yang diampu oleh Bapak Denny. Nah, sekarang pada kegiatan pasca observasi. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah mereview kembali kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian pada kegiatan ini juga nantinya akan mengidentifikasi ataupun mencari tahu apakah memang pembelajarannya kemarin dilakukan oleh Bapak ini sudah sesuai dengan harapan atau belum. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Denny pada kegiatan pasca observasi. Oke, Pak Denny mungkin langsung saja ya. Gimana kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah baik Pak Surya. Oke, kemarin saya sudah masuk kelasnya Pak Denny pada kegiatan pembelajaran. Kemarin pembelajaran apa ya Pak? Pembelajaran seni rupa, materinya tentang ilustrasi ya. Nah, mungkin yang pertama saya tanyakan nih, gimana perasaan Bapak kemarin saya masuk
kelas Bapak untuk melihat kegiatan pembelajaran kemarin? Ya mungkin pada normalnya orang semuanya mungkin ya, kalau ada orang masuk observasi itu biasanya agak deg-degan ya maksudnya ya, agak tegang sedikit gitu. Biasanya ngajar sendirian, ini ngajarnya ada temennya, ya deg-degan aja maksudnya, tegang sedikit lah. Tapi mempengaruhi dalam apa namanya kemarin dalam mengajar nggak? Kalau mempengaruhi dalam belajar sih, menurut saya tidak mempengaruhi. Soalnya mungkin tegangnya di awal, kalau sudah berjalan ya sudah enak, enjoy aja. Iya aja ya. Nah, kondisi siswa kemarin apakah siswa kaget kok pelajarannya Pak Dini kok pas sore itu masuk ngapain? Gimana kemarin siswa? Nah itu mungkin kalau ada seperti itu mungkin siswanya kaget juga ya waktu itu. Pertama mungkin kaget kok gurunya ada dua, gitu biasanya nih gitu ya. Gurunya beda semua, tapi gurunya dua. Ya mungkin pertama kaget, terus tapi ya kalau sudah lama-kelamaan ya enjoy lah, biasa, sudah terbiasa. Ya, jadi emang ya biasa lah ya kalau apa biasa ngajar sendiri terus tiba-tiba diamati kadang-kadang takut di awal ya. Tapi kalau apa namanya sudah berjalannya sudah aman-aman aja lah ya. 10 menit 15 menit lah ya. Biasanya sudah terbiasa, pokoknya sudah enak lagi. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Gimana menurut Bapak kemarin pembelajaran apa ya? Yang pertama mungkin mau review ulang tentang tujuannya. Kemarin tujuan pembelajarannya apa? Kalau tujuan pembelajaran kemarin untuk materi ilustrasi, yang pertama itu yang pasti siswa bisa paham dulu dengan yang namanya pengertian dari ilustrasi, baik pengertian, terus jenis-jenis, terus siswanya itu dapat menganalisis waktu dia mengenai tujuannya itu, biar siswanya itu bisa menganalisis, membedakan antara gambar yang ilustrasi, gambar yang bukan ilustrasi, jenis-jenis ilustrasinya dan yang terakhir tujuannya itu siswa dapat berkreasi untuk membuat sebuah gambar ilustrasi. Berarti kalau tujuannya kayak itu berhubungan sama keterampilan anak kemampuan anak buat gambar juga ya Pak? Ya. Nah, area pengembangannya sendiri kemarin berarti kan ada hubungannya keterampilan terus apa lagi Pak? Selain keterampilan, pengembangannya kemarin itu ada untuk kolaborasi anak. Ya. Kemarin kan ada kelompok ya, jadi selain kolaborasi ada kerjasama antar anak, satu anak dengan anak yang lain. Paling itu untuk pengembangannya kemarin selain keterampilan dari siswa. Dari siswa ya. Terus kemarin itu menggunakan strategi apa? Kemarin strategi pembelajarannya itu PJT kan, ya, project based learning kemarin. Berarti anak bikin project, bikin karya ilustrasi. Yes, berarti anak kemarin itu berkelompok terus membuat sebuah projectnya itu ilustrasi bersama-sama dengan kelompok. Gitu ya. Berarti bikin ide baru atau project itu anak-anak itu bikin ide baru atau ide yang sudah ada Kemarin karyanya? untuk projectnya kemarin anak bikin ide baru. Bikin ide baru. Ya, dia benar-benar baru. Jadi anak itu kemarin satu kelompok cari ceritanya dulu, terus ditentukan dulu jenis ilustrasinya. Setelah itu mereka baru membuat project untuk gambar ilustrasi. Jadi yang namanya ilustrasi kan yang maksudnya adalah gambar yang mempunyai cerita, atau gambar yang menerangkan sebuah cerita atau narasi. Jadi anak itu kemarin proyeknya ya membuat ceritanya terlebih dahulu, setelah itu baru buat gambarnya Bareng-bareng ya. Nah, dalam proses pembelajaran kemarin itu ada kegiatan pembelajaran berdiferensiasinya nggak sih Pak? Kemarin Kalau berdiferensiasi pasti ada Pak.
Diferensiasinya itu di apa? Nah, diferensiasinya itu ya di proyeknya mereka. Jadi setiap kelompok itu kan pasti nanti berbeda idenya, beda temanya. Kemarin saya kasih tema antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu berbeda. Yang satu itu temanya kemarin ilustrasinya tentang komik dengan tema yang lucu. Satunya yang sedikit mungkin agak seriusan ya. Satunya lagi yang genrenya itu yang beda. Jadi setiap kelompok itu beda temanya, terus yang otomatis lagi nanti hasilnya juga bakal berbeda. Berarti beda di tema, anak-anak tapi juga diberikan kebebasan untuk apa ya? Misalnya lucunya temanya tentang apa? Gitu. Ya. Dibebaskan juga. Dibebaskan, yang penting kemarin jadi gini kemarin maksudnya, jadi anak itu saya buat temanya itu milihnya random. Temanya random, saya buat pilih, istilahnya kalau di bahasa sini kan kocokan ya. Iya, kocokan. Jadi pilih random itu pakai puter-puteran, nanti dapatnya apa ya silakan yang dibuat yang itu. Oke. Nah, kalau dari tujuan pembelajaran tadi ya, kan ada tiga ya, tiga tujuan pembelajaran di mana anak bisa memahami, kemudian bisa mengidentifikasi jenis-jenisnya, sampai anak bisa mempraktekkan bikin karya apa namanya, gambar ilustrasi. Nah, di pembelajaran kemarin itu kira-kira pembelajarannya itu sudah sesuai dengan yang Bapak inginkan atau yang sudah Pak Denny rencanakan nggak sih? Kalau pembelajarannya sudah sesuai dengan yang saya rencanakan, ya mungkin sudah sesuai, tapi ada beberapa hal yang mungkin kurang kena gitu loh Pak Surya. Itu apa tuh yang kurang kena? Nah, yang kurang kenanya mungkin dari yang pertama mungkin dari materinya. Materinya kemarin saya nyampaikan itu ya dari apa namanya, peralatan yang ada di kelas itu agak macet-macet. Terus yang kedua biasanya waktunya ya Kurang. nah waktunya agak kurang panjang gitu. Iya. Karena project kemarin ya, projectnya itu kan anak cari ide dulu, idenya agak lumayan lama juga ya. Karena proses berkarya itu paling sulit menurut saya cari idenya dulu, cari idenya lama. Gambarnya sih kadang sebentar, tapi ya itu cari idenya lama. Mungkin yang kurang di situ, manajemen waktunya. Manajemen waktunya ya, emang ya kita ketahui apa namanya, yang namanya anak gambar itu memang butuh waktu lama ya. Ya apalagi kalau bikin ide baru, terus yang namanya project based learning, yang saya tahu juga kan ada jangka waktunya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, oke, berarti itu tantangannya ya, kayak sarana, kemudian apa namanya, waktu. Nah, kemarin kalau pas observasi kemarin, waktu saya masuk itu kan memang anak belum selesai mengerjakan LK-nya ya. Nah, sebenarnya yang Bapak rencanakan itu butuh berapa lama sih untuk sebenarnya anak bisa menyelesaikan proyek apa namanya, gambar ilustrasi ini? Kalau butuh waktu berapa lama sih mungkin ya Pak, minimal itu kurang lebih 3 jam belajar. 3 jam belajaran. Itu pun yang kemarin ya, yang apa namanya, cerita pendek lah ya, cuma 4 kotak. Iya, cuma 4 kotak gambar gitu ya. Gambar ilustrasi itu pun juga ceritanya isinya pendek. Jadinya waktunya bisa sedikit diringkas lah. Kadang kan ya namanya anak juga, kadang ada yang cepat, ada yang kurang cepat dan lain sebagainya. Jadi mungkin selain waktu sama sarana, ada hambatan lain nggak yang mungkin dalam pembelajaran kemarin itu bikin apa ya, bikin pembelajarannya di tengah-tengah pembelajaran ada sedikit masalah atau yang menghambat seperti ini dalam
cara mengajar kemarin? Kalau hambatan mungkin salah satunya ada tuh ya. Salah satunya itu ketika anak berkelompok ini mungkin tidak cuma saya mungkin ya, yang guru lain juga sama. Ketika anak berkelompok itu pasti ada anak yang istilahnya itu kontribusinya kurang ada. Oh ya. Jadi tidak Kadang terima jadi ya. Kadang terima jadi, misalnya kelompokan 4 anak gitu. Harusnya kan dibagi tugas nih. Yang satu kerjain ini, satu kerjain ini, satu kerjain ini. Tapi ya pada kenyataannya gitu, hanya mungkin 2 atau 3, satunya semua lihat aja gitu. Jadi mungkin salah satu hambatannya gitu Pak. Jadi belum bisa memaksimalkan satu kelompok itu bisa berkolaborasi benar-benar yang misalnya satu kelompok 4 anak itu 4-4-nya jalan gitu ya, kayaknya 4-4-nya kasih ide semua. Nah, kasih ide semua, kontribusinya ada semua, itu yang mungkin jadi hambatan saya di situ. Oke. Karena kemarin dari apa ya namanya, dari yang saya amati memang ada beberapa kelompok yang khususnya di anak laki-lakinya gitu ya Pak. Iya. Memang ada yang mungkin karena cari idenya itu mereka lewat HP, kadang disambi yang lain, buka-buka yang lain. Tapi ada yang saya amati juga ada kelompok yang memang dalam mengerjakan itu mereka sampai apa namanya dari 4 kota, karena mereka berempat kemarin berempat masing-masing gambar satu kotak sendiri ya. gitu ya. Jadi kemarin memang harapan saya itu kemarin ya, kemarin kan ilustrasinya komik ya, komik strip. Jadi setiap anak itu istilahnya berkontribusi satu gambar untuk mengisi satu panel cerita dari komik. Itu harapan saya. Tapi ya kenyataannya kemarin ada beberapa kelompok yang memang tidak maksimal, cuma hanya 1-2. Ya itu mungkin dari kebanyakan tadi kemarin lagi seperti ya, yang cari idenya lewat HP sambil mainan ini dan lain sebagainya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau tadi dari hambatan-hambatan yang mungkin Pak Denny alami kemarin ketika belajar ini, dari sarana, dari apa namanya tadi anak yang kurang maksimal dalam berkolaborasi dengan kelompoknya. Nah, mungkin selama ini Pak Denny mencari tahu atau mungkin sudah tahu kira-kira penyebab hambatan ini atau masalah ini terjadi itu kira-kira menurut Pak Denny apa sih? Yang saya amati mungkin terjadinya hambatan tersebut itu karena mungkin ketertarikan anak itu berbeda ya maksudnya. Kadang ada yang antusias banget dengan mata pelajarannya, dengan materinya, ada yang mungkin tidak. Terus kalau di mata pelajaran sini ada yang gini maksudnya. Jadi ada anak itu yang merasa dirinya itu tidak berbakat. Nah, ketika anak itu merasa dirinya tidak berbakat, nah itu biasanya motivasinya pasti kurang. Jadi kadang itu tidak antusias dalam belajar karena tidak bisa menggambar, tidak bisa ini itu dan lain sebagainya. Jadinya kadang itu malas. Pilihnya saya temukan anak merasa kurang berbakat menggambar, ya. Jadi antusiasme mereka buat melukis atau membuat tugas gambar itu kurang ya Pak. Ya memang mungkin terjadi di semua pelajaran ya Pak. mungkin juga. Terjadi di semua pelajaran. Kalau misal nggak suka matematika jadi malas matematika. Nggak suka pelajaran ini, Iya. jadi malas. Iya. Kadang-kadang gitu. Iya, mungkin. Jadi menurut Pak Denny penyebab anak kurang bisa berkolaborasi itu karena memang mereka merasa kurang berbakat, jadi tidak maksimal gitu ya dalam mengerjakan tugas ya. Nah, selama ini gitu Pak Denny sudah mencari tahu alasan atau penyebab kenapa anak itu kurang antusias atau merasa dirinya tidak berbakat. Nah, Pak Denny itu punya solusi nggak sih untuk mengatasi masalah yang sudah dihadapi selama ini? Atau rencana, saya menemukan masalah ini mending gini aja Pak ya. Mungkin Pak Denny sudah punya rencana khusus untuk mengatasi masalah
dihadapi di pembelajaran? Kalau rencana saya yang biasa saya lakukan maksudnya itu untuk menumbuhkan motivasi, untuk menumbuhkan minat anak terhadap ya khususnya mata pelajaran yang saya ampu itu biasanya kadang saya pamer maksudnya. Pamer gimana? Pamernya itu pamer ya karya yang saya buat. Oke. Karya yang saya buat saya pamerkan ke anak-anak. Jadi mungkin kadang ada yang kagum, bagus ya kok kayak gini ya. Caranya gimana dan lain sebagainya. Terus kadang juga saya banyak cerita. Kadang ini keuntungannya kalau kalian bisa kayak gini tuh nanti jadinya seperti ini gitu dan lain sebagainya. Jadi kadang itu cerita pengalaman. Jadi ya namanya pengalaman kan kadang sudah pernah mengalami, terus jadinya bisa cerita ke anak ya dengan harapan anaknya itu bisa motivasinya bisa naik lagi. Bikin mereka tertarik dengan hal-hal yang sudah Pak Deni alami, karya-karya yang sudah dibuat, atau mungkin bukan prestasi-prestasi yang sudah Pak Deni dapatkan dari apa namanya, dari melukis ya khususnya ya. Oke. Nah, kalau dalam apa namanya, selain menceritakan pengalaman gitu ya, ada nggak sih mungkin strategi yang berhubungan dengan mungkin itu model pembelajaran, mungkin itu strategi pembelajaran itu yang mungkin nantinya bisa diterapkan gitu, khususnya di modul ajar gitu kan. Kita ketahui itu sebelum kita ngajarkan kita mesti mempersiapkan semuanya supaya di pembelajaran nanti kita bisa ngajarnya bisa enak, bisa lancar gitu. Mungkin ada solusi yang bisa diterapkan, solusi yang bisa dimasukkan ke apa namanya modul ajar nanti gitu. Kalau apa namanya menceritakan pengalaman mungkin nanti maksudnya apa namanya Maksudnya ini ya. Banyak berbicara ya jadinya. Iya. Jadi gini maksudnya. Jadi saya itu pernah punya pemikiran gini. Saya pengen coba strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang apa namanya ya. Kalau anak sekarang itu sebenarnya main game ya maksudnya. Iya. Mungkin ada yang namanya apa ya, saya lupa yang tim Aplikasi. bukan, jadi kayak modul pembelajaran tapi yang menggunakan basisnya itu kayak itu bermain game. Jadi nanti bisa pakai aplikasi-aplikasi yang banyak sudah tersebar, misalnya bisa pakai Quizzes mungkin ya, terus bisa yang pernah saya coba itu yang anak muter-muter cari QR code dulu. Oh, oke. Tapi berapa mungkin 2 tahun yang lalu apa ya maksudnya. Nah itu yang waktu itu saya coba, tapi kok saya rasa itu kurang maksimal ya, masih kayak gagal ya gitu misalnya. Caranya itu masih kurang gimana gitu. Jadi saya pengen coba jadi yang kayak gitu, yang kayak game-game tapi anak itu bisa kayak petualangan gitulah di area sekolah, nanti cari sesuatu, cari apa namanya petunjuk. Karena kan anak kalau diajak main-main seperti itu jadi lebih tertarik, iya, lebih antusias, jadi seperti itu. Ya, berarti Pak Deni punya rencana untuk memanfaatkan teknologi lebih ke media pembelajaran ya, tapi berbasis game. Mungkin memang kalau di yang kita lihat gitu ya, mungkin kita selama ini di SMP 3 memang masih pemanfaatan teknologi atau media pembelajaran mungkin masih sebatas krisis, yang berhubungan dengan quiz lah, quiz di dalam kelas. Iya, dengan quiz, kemudian dengan pertanyaan kayak assessment gitu ya. Mungkin memang apa namanya yang berbasis game memang belum ada sih ya. Saya sih pernah lihat di YouTube itu ya pembelajaran, tapi itu di pembelajaran bahasa Indonesia ada yang berbasis game. Itu menurut saya sih cukup menarik ya kalau memang nantinya pembelajaran seni rupa itu ada aplikasi yang memang berbasis game gitu ya. Jadi anak
memang lebih antusias, lebih tertarik, apalagi kalau anak zaman sekarang ya, zaman sekarang pegang HP, kalau game kan, aduh, Nah, itu. gitu. Dan jadi itu maksud yang pengen saya manfaatkan itu yang HP-nya anak-anak ini. Jadi pengen saya manfaatkan itu anak itu bisa pakai HP-nya tapi untuk dipakai belajar. Belajar ya. Ya, misalnya mungkin bisa pakai ya jam teknologi AR mungkin atau VR mungkin. Oh, iya. Kalau VR kan butuh alat ya, tapi kalau mungkin AR mungkin bisa pakai objek-objek yang lain, cuma modal HP saja, terus bisa ya buat main gitu. Ya pengen sekali memanfaatkan hal-hal yang seperti itu. Iya. Jadi pengen juga memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah juga untuk media pembelajaran anak. Oke, itu ya, jadi memang apa ya, memang membutuhkan hal-hal yang kreatif untuk membuat anak itu bisa tertarik dengan pelajaran kita gitu ya kan, khususnya seni gitu ya. Memang nggak semua anak itu tertarik dengan seni. Mungkin tertarik dengan seni, cuma kan memang ketertarikannya berbeda-beda. Oke, mungkin dari hal ini, hal yang sudah Pak Denny sampaikan itu ya mengenai penggunaan media pembelajaran yang berbasis game untuk pembelajaran di seni rupa gitu ya. Apa nih rencana Pak Denny untuk melaksanakan rencana ini? Mungkin di masa selanjutnya maksudnya. Jadi dalam waktu Ya, dekat mungkin dalam bisa waktu ya dekat, sambil dalam waktu dekat. Ya, mungkin cari-cari ya. Saya cari referensinya dulu. ya. Contoh-contohnya kan sekarang sudah banyak berkembang sekali ya media pembelajaran. Saya pengen yang cara yang sesuai aja dengan keadaan lingkungan sekolah juga, terus medianya, peralatannya anak juga dan lain sebagainya. Ya dalam waktu dekat ini lah. Rencananya ya di materi berikutnya sih pengennya. Oke ya, semoga apa yang sudah direncanakan mungkin dalam waktu dekat bisa dilaksanakan, terus kemudian anak juga semakin antusias dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran seni rupa gitu ya. Dan kita lupa juga nanti untuk media pembelajaran, mungkin video belajar bisa ditambahkan terkait dengan aplikasi, disebutkan aplikasinya atau mungkin gamenya gitu kan, gitu ya. Jadi tadi sudah sudah disampaikan terkait pembelajaran kemarin, kemudian hambatan, dan mungkin Pak ini juga sudah punya rencana untuk mengatasinya ya. Nanti tinggal tindak lanjutnya, tinggal actionnya dalam waktu dekat ini, materi komiknya kita tunggu antusias siswa bisa meningkat dalam pembelajaran itu. Dan memang yang tadi Pak sudah sampaikan dan yang saya amati gitu ya, khususnya terkait hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran yang kemarin dilakukan oleh Pak Denny, hampir sama seperti ya khususnya tadi gambaran seperti anak yang kurang maksimal gitu ya. Tapi memang Pak Denny mungkin sudah menemukan solusinya dan bahkan sudah merencanakan dalam waktu dekat untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Oke, mungkin itu saja Pak Denny yang bisa Pak Surya yang bisa saya tanya-tanyakan terkait kegiatan pasca observasi ini. Nanti tinggal pada pembelajaran berikutnya kalau memang bisa terlaksana terkait media pembelajaran ya, nanti saya bisa dikabari itu. Jadi saya nanti juga mungkin bisa belajar dari Pak Denny juga untuk pembelajaran seni musik, siapa tahu kan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran seni musik juga gitu ya. Mungkin itu saja, terima kasih buat waktunya, maaf sudah mengganggu mungkin kegiatannya Pak Denny. Kemudian terima kasih juga Pak Pupuh sudah mendampingi dalam kegiatan pasca observasi ini.
Baiklah, mungkin sekian kegiatan pasca observasi saya dengan Bapak Denny dan didampingi oleh Pak Hukum. Semoga semua hal yang sudah kami obrolkan dalam kegiatan pasca observasi ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.